Man arafa nafsahu faqad arafa Adam, wa man arafa Adam faqad arafa Muhammad, wa man arafa Muhammad faqad arafa Ruh, wa man arafa Ruh faqad arafa Allah. Ni gini kita pajapui alena na pajapiton nito Muhammad, wa man arafa Muhammad faqad arafa Ruh. Dan ini gini kita pajapui Muhammad na pajapiton nito nyawana, wa man arafa Ruh faqad arafa Allah. Dan ini gini kita pajapui nyawana na pajapiton nito pangalatala. Pajapui apa poler sewa-sewai, 5 poler puas sewai. Apa poler sewa-sewai artinya ada 4 unsur engkari watak kaleta mencaji bangunan tubuh. Unsur utama adalah unsur tanah. Unsur tambahan air, angin, api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Hadirin hadirat jamaah tarwi yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini, dan mudah-mudahan pula kita bisa menjumpai bulan Ramadan yang akan datang insyaallah. Salawat dan salam mari pula kita selalu haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Dengan selalu bersalawat kepada beliau, insyaallah kita akan mendapat syafaatnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam yang berbahagia ini materi ceramah yang yaitu pengenalan jati diri manusia dalam perspektif tasawuf. Qala al ulama man arafa nafsahu faqad arafa Adam, wa man arafa Adam faqad arafa Muhammad, wa man arafa Muhammad faqad arafa Ruh, wa man arafa Ruh faqad arafa Allah. Ni gini kita pajapui alena na pajapiton nito Muhammad, wa man arafa Muhammad faqad arafa Ruh. Dan ni gini kita pajapui Muhammad na pajapiton nito nyawana, wa man arafa Ruh faqad arafa Allah. Dan ni gini kita pajapui nyawana na pajapiton nito pangalatala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kita harus mengenali diri kita bahwa manusia itu terdapat 2 unsur. Yang pertama unsur jasmani dan yang kedua unsur rohani. Maka dia itu pandita rioloy. Ia tu rasanya unsur jasmani, ia neretu watak kaleta.
pajapuywi apa poler sewa-sewai 5 poler puas sewai apa poler sewa-sewai artinya ada 4 unsur engkari watak kaleta mencaji bangunan tubuh. Unsur utama adalah unsur tanah. Unsur tambahan air, angin, api. Itu unsur tambahan. Jadi rona maksud tu pandita role maka tapajapui apa poler sewa-sewai. Artinya ada 4 unsur watak kaleta. Yang itu pertama unsur utama atau unsur pokok tanah. Kegai unsur tanah riwatak kaleta. Yang itu daging dan kulit. Aga maknana unsur tanah riwatak kaleta. Maknana yang itu tanai aleta poleke gaki. Unsur tambahan yang itu api. Unsur api watak kaleta yang itu darah dan hati. Darah dan hati. Kita hubungkan nareko macai itawe madari itu menrek darai mapalla atie. Karena memang unsur api, darah dan hati. Pembuktian lagi secara ilmiah. Dari angka tahu na kontak listrik, agan na capu darana. Itu tanda bahwa itulah unsur api. Lalu aga maknana unsur api, api kiriki, api kiriki, eluki laukega. Coba hebatnya tu pandita riolota. Ini hasil tareka hitungannya. Tanai aleta polekega ki. Api kirki eluki laukega. Yang ketiga, angin. Unsur angin manasnya napasnya. Ya tidak perlu dijabarkan. Nah, agak maknanya anginnya. Angin, angaraki. Iga pancajiki. Angin angaraki iga pancajiki. Kemudian unsur keempat wae. Unsur wae riwatak kaleta tulang dan urat. Tulang dan urat. Kita buktikan secara ilmiah. Dari angka tahu ipat tamari cairang. Kan cair itu adalah unsur air. Lewat mana Bapak Ibu? Lewat uratnya. Nah, agak maknana wae wae aleta lisu rikampot tonget-tongetta ia dari tu surga. Ia ne narampe tu pandita riolota. Apa poler sewa-sewae tapaje puyaro. Tanai aleta polekega ki. Terus api kiriki eloki lokega. Angin angaraki iga pancajiki. Wae aleta li surikampot tonga-tongata surga. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah. Jadi ini sekedar pengenalan pertama tentang jati diri. Jadi nafsu, pengertian nafsu itu luas. Ada yang memberikan pengertian nafsu itu adalah jiwa. Ada yang memberikan pengertian itu bahwa diri kita. Yang jelasnya semuanya itu benar, tergantung karinan yang mendahulinya. Batu anda reke, dilihat saja kondisinya, karena nafsu luas sekali penafsirannya. Yang jelasnya yang pertama, unsur jasad, untuk unsur jasmani ini kita sudah jelas, wae tanah, api, wae angin. Jadi inilah bangunan tubuh manusia. Inilah bangunan tubuh manusia. Kemudian 5 poler ripuas sewae
inilah unsur ilahiyah. Yang manakah itu unsur ilahiyah? Nyawata. Jadi itu nyawata satu paket dengan sholat. Nyawata si bawah sempajata. Menengitania nyawata. Dek gaga sempajan. Menengitania nyawata. Dek gaga sempajan. Jadi engkana sempajan nasabak nyawata. Selama engkau nyawata makionro di tubuta. Tubuta wajib berdiri ruku bangun ruku sujud bangun sujud. Nareko mak deni nyawata poler tubuta. Detona tu suruh mas sempajan nasabak mak deni punana. Isampajangi mani. Jadi jangan lagi ada yang pandang ente Bapak Ibu masalah salat. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, as-salatu lazzatul arwah. Ia tu setongan nambu sampajange andre lunra enna nyawata. Sehingga mompu adanna tu pandrita roloi makada. Paja puiwi tubuh sempajan, ati mas sempajang, nyawa isempajangnya. Adam tubuhku, Muhammad nyawaku, puang alatala tuaku. Tubuh sempajan, ati mas sempajang, nyawa isempajangnya. Mari kita buktikan. Pertama, tubuh sempajang. Harga diri kita, jati diri kita, engkai risam pajangnya. Angka ta, nilai ta, engkai risam pajangnya. Opan na dek na sampajat tawe, dek gaga engka na tawe rilona puangnya. Bahkan na padami puangnya nareko dek na sampaja ya roturo patawe, ulaika kal an'am balhum adal. Mereka itu seperti saja binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Yaitu tahu dek na sampaja. Narimakon na naro Bapak Ibu perlu pajapui. Tubuh sampajan. Apakah betul ia sampajangnya matung ketahu? Mari kita perhatikan. Sampaja subuta 2 rakaat. Ternyata hikmah dan kandungan dari watak kalewe yang dari itu akal dan pikiran. Jadi hikmah dan kandungannya sampaja subuh, akal dan pikiran. Jadi artinya apa? Nareko meloki pasehe akaleta, pasehe pikirata, kega ki makareso. Nasabak mega tu akal salah, pikir salah. Biasa diang kali ingat to? Akal salah ye. Pikir salah ye. Nah, kumako tu pale piku carana pada ceng akal lagi siwa pikirannya. Ternyata untuk memperbaiki akal kita, untuk menyehatkan akal dan pikiran kita adalah rahasianya salat subuh. Makanya Allah sengaja taruh watunna sampaja subuh. Natungkai puang Allah Ta'ala waktu memokna tinrona tawe. Karena di situ betul-betul perjuangan. Karena modal utama dalam kehidupan kita adalah akal dan pikiran. Narekode na makanya akalan na pikiran na rupatay monro rino masih sakit tu. Kehidupan kita baik buruknya kehidupan itu tergantung akal pikiran. Kau makanya carata kelola akal pikiran ta, insyaallah makanya itu kehidupan ta. Nari makana ro Bapak Ibu perlu paham. Maka dah, kau loki pasai akal ta, pasai pikiran ta, takaresoi sampaja subuh. Barajama. Tanrana rekene na motivasi kinabita sallallahu alaihi wasallam. Ri tujunna sampaja subuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rak'atani qablal fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sampaja sunnah sebelum ipugau sampaja subuh. Masa malak bimopi itu 2 rakaat daripada lino lololise. Coba dibayangkan Bapak Ibu. Rak'atani qablal fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2
2 rakaat sampajan sunnah sebelum ipugau sampajan para lunna subuhe masa romale bimopi atau sampajan 2 rakaat daripada lino lololise. Tapi kenyataannya kurang tergiur. Tapi coba gare nareko dirubah pengumuman azan subuh jangan dipakai as-salatu khairum minan naum. Langsung saja diumumkan pengumuman siapa yang datang salat subuh akan diberikan bantuan 1 juta 1 orang. Bukan kira-kira masih je? Aja ada 1 juta Pak. 100 mau 50 mau 1000. Namo kapayaro anak na baru-baru jajan nak kutolor masih je. Itulah menandakan bahwa manusia itu masih banyak akal pikirannya seperti binatang. Kenapa? Taitan di olokoloe. Iya patuna bakabeta olokoloe nareko anu silalonai. Saya kasih contoh. Engka kandang bembe. Tiwi kereke nanre bembe tamar kandangnya. Pasti makabeta tu bembe. Gangkan reke engka cicit reke 20 garang. Ulawan reke kan. Tak galai. Gangkan na monre tagat tukor ori kandangnya. 20 garangnya. Iya ro bembe tega na peduli. Cicita iya rega nanre bembe. Dia na jampangi ulawangnya. Dia na jampangi. Iya mina jampangi. Anu ilo tamar buana. Makoton na tu sesa rupa tawe. Man nasanasa ni reke riaset na ulawang reke na puna namita as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Tapi masih banyak saudara-saudara kita dia na jampangi ro. Tapi coba karena pengumuman 1 juta per jamaah per orang akan dikasih sebentar kalau sudah salat subuh. Oh bukan ini masih nawa kapal lantai. Lalu tukur salio bukan mana tuh? Disinilah akal pikiran harus disehatkan Bapak Ibu. Coba dibayangkan rakaatani qabla al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sampaja sunnah sebelum tarik pugau sampaja subuh jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Tapi kenyataannya kurang. Betul-betul luar biasa tantangan umat Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi rimakan Bapak Ibu perlu kita betul-betul harus tahu diri kita. Jadi manusia itu ini baru kulit-kulitnya semuanya nanti sebentar subuh pendalaman. Manusia itu akar kata nasia. Agak batuan narong. Yang dari itu pelupa. Jadi muncul istilah syair Arab al-insanu makhallu minal khati wa nisyan. Ia turupa tawe onrona atau kalupangan ini atas salangnya. Jadi intinya Bapak Ibu, ia rupa tawe memang pada dasarnya kecenderungannya itu untuk nalebireng lo salai daripada lo didecengnya. Jadi itu kecenderungan rupa tawe. Kita buktikan lagi secara fakta. Bersamaan panggilan azan dengan elektron dan biduannya dari Jakarta. Kira-kira ini fakta. Kira-kira mana lebih banyak berlomba-lomba untuk mengikuti azan atau bunyi suaranya elektron? Kira-kira yang mana? Elektron itu. Ini fakta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersamaan azan, monitor elektronnya. Biduannya pas makian rekem biduan Poli Jakarta. Fakta di lapangan pasti megai lari loka kor elektronnya daripada loka masjid. Betul gak kira-kira? Kasihan saudara-saudara kita. Jadi disinilah perlu dipahami
Kenapa bisa seperti itu manusia? Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad ukila qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaika." Tiadalah di antara kalian kecuali ada dua makhluk yang mendampingi hidupmu. Yang pertama, qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaika. Pendamping pertama adalah pendamping jin, setan, iblis. Kemudian pendamping kedua adalah malaikat. Jadi Bapak Ibu, tapa jepui maka ada dua makhluk dampingi ki rilino. Dua makhluk dampingi atau tongata. Pertama jin, setan, iblis, ia akatana reken tulinador ki gau salah. Jadi jin, setan, iblis mendorong selalu melakukan keburukan. Kalau malaikat akatana tosin nador ki lori decenge. Jadi sehingga manusia itu biasa bingung. Angkat dorong lari anu jae, angkat dorong lari decenge. Dan ini fakta. Ini fakta. Nah, dua makhluk ini Bapak Ibu tidak pernah akur. Kalau malaikat mendominasi hati kita, dorong hati kita, maka ia jin, setan, iblis. Tapi nareko jin, setan mendominasi hati kita, maka itu si malaikat. Jadi itulah sehingga kapan jin, setan, iblis dampingi kehidupan kita, ia naretu tubuh tu lau salah. Malaikat made. Maka nasalah ke malaikat, nasabah na caca malaikat nareko tania rona anak puye puangin fugau. Jadi ini harus kita sadari, dua tu makhluk sehingga manusia itu dinamakan makhluk konflik. Makhluk selalu bermasalah. Sampai kiamat dunia, manusia itu selalu bermasalah. Pamula reken, tingkat lurah sampai tingkat presiden selalu bermasalah. Karena ada makhluk halus namanya jin, setan, iblis. Itu yang selalu mendorong kita melakukan keburukan. Dan sungguhannya adalah dunia. Ceninna lino yener itu harta, jabatan. Jadi dunia itu Bapak Ibu ibaratnya gadis cantik. Ibaratnya gadis cantik. Nah, siapa anak muda tidak tertarik kalau ada gadis cantik? Bahkan yang orang tua pun juga selalu ingin menambah. Bapak-bapak ingin menambah istri, hanya takut istri sebagian. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ini ada hikayat, ya. Sebelum saya akhiri, insya Allah sebentar pendalaman. Ada seorang anak muda, ia rokal lolo ceritana, elotoni kasih voting, tapi mitau toy rekima lapor itu motonna, maka elo nak voting ambo. Jadi ceritanya seperti ini. Lokare ke yara anak muda makutana reken riambona ambo. Umur saya garu biasa ini voting. Maka dia ambona 25 tahun na umurku. Maka dia ambo saya kan umurku makokoy. Samanna tu na 20 ni pitu. Nah, kira-kira kalau seorang bapak kan paham toh kalau begitu. Elun kira-kira magar anak naro. Elektronik voting. Nah, jadi pendek kata maka dia rekam bona, maka dia bona engkana kata pojina. Engkana calo kombo. Tina pale lokamita. Tina lokamita. Ah, pendek kata lokanineta. Pas naita reke iya romakun rega discanti ternyata ambona elotoi. Ambona elotoi. Gangkana reke anak sibo ambo mapangewang sampai kantor polisi hama maka deh polisi gampang sekali itu birang itu makun raya birang itu gadis cantik ya pas suruh pilih ambo nak kena puji rega nana pendek kata ibu gangkero anak gadis cantik nai tero polisi ya ro polisi elotoi pede tambah masalah. Jadi telu lima perkara sampai persoalan diangkat dibawa ke menteri. Sampai menteri, maka dia menteri polisi agak iya. Biar persoalan begini tidak bisa juga diselesaikan, gampang sekali. Ia tuh bawa makun raya, suruh mapile. Ambo naka, anak naka, iko kah? Petanga, tiura kami itu makun raya. Maka dia angkan mi lomai makun raya. Ternyata pas naik dari ke makun raya ro gadis cantik, elo tu ro menteri.
PT tambah masalah. Ini ada makna sebentar Bapak Ibu ya. Sampai masalah ini sampai ke presiden. Sampai sama presiden, maka dah agak masalahnya. Ya dicerita bela dan seterusnya. Agak nasi Pak Presiden, nah kampanye jatuh Coba ubira tu makun raya. Iya pas suruh pilih. Sekali sampai makun raya, ternyata itu itu presidennya. Jadi ini maknanya Bapak Ibu coba perhatikan ya. Setelah itu panggilan terus. Lalu si gadis cantik mengatakan, begini, ini masalah tidak akan selesai kalau bukan saya selesaikan. Kau ya cocok. Kita berkompetisi, lomba lari ki. Iya Riolo, maka dia gadis cantik. Iya Riolo. Kalian di belakang jadi presiden, menteri, polisi, anak muda, orang tua. Lalu nak. Iga kabinet Riolo jepaka iar punaika. 1, 2, 3. Sekalinya ada lubang di depan. Ya ada lubang di depan, dia nesengnya presidennya, menterinya dan seterusnya. Ia mimakun raya, lolos ke dia. Pas narapi kalau bonge, mau buang mana nok di kalau bonge, menteri, presiden, polisi nok mana kalau bonge. Giling lari mundur ro makun raya agar santi teh gane angka mana nok kalau bonge. Jadi datang di sini menghampiri, Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Polisi, anak muda, tua-tua. Kamu tahu siapa saya? Saya ini gadis cantik dunia. Dunia menjelma gadis cantik yang selama ini kamu halalkan segala cara, siku kiri siku kanan tendang. Sekarang kamu sudah ada di alam kubur. Baru menyesal. Demikian ada dalam kajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.